Baik, berikut ini kita akan membahas penting nih ya. Ini beda nih. Persamaan trigonometri yang ketentuannya adalah diberikan di soalnya memang bahwa tangen AX itu samanya dengan kotangen BX ya. Nah, kita lihat di sini. Tangen AX itu samanya dengan kotangen BX ya. Itu dari soalnya ya. Nah, perhatikan banget nih, soalnya beda. Ya, jadi dari tangan samanya justru dengan kotangen. Karena itu memang dari soalnya. Ya, diberikan soalnya seperti itu. Nah, berikut ini alasan mengapa soal untuk tangen AX sama dengan kotangen BX ini, itu rumus penyelesaian soalnya menjadi tangen AX sama dengan tan 90 derajat dikurang BX saja, tidak ada tangen 90 derajat tambah BX-nya, tidak seperti yang penyelesaian yang di soal sin AX sama dengan cos BX yang sudah dipelajari yang lalu ya. Makanya Ibu wanti-wanti sekali bahwa di sini beda. Ini yang tangen ya, kalau yang dipelajari terlebih dahulu adalah yang sin ya. Dan kita lihat ini ya. Karena ya, perhatikan bahwa kalau 90 derajat tambah BX itu adalah sudut di kuadran 2. Kebayangkan kalau 90 derajat kan udah full di kuadran 1. Ya, tambah lagi sudut berarti dia sampainya di kuadran 2. Sehingga ya, kalau kalian lihat di diagram kartesius, nilai tangen 90 derajat tambah BX yaitu nilai tangen sudut di kuadran 2 jadinya adalah negatif. Ya, itu sudah harus dipahami dari video sebelumnya, ya, bahasan sebelumnya. Oke, ya. Nah, sekarang supaya lebih mudah paham, maka Bu Novi jawab secara lebih lengkap, ya. Nah, kita lihat di sini. Nilai tangen yang positif, ya, adalah tangen dari sudut yang di kuadran 1, kan? Karena X-nya positif, Y-nya positif di kuadran 1, maka tangen kan Y per X. Ya, maka nilai tangen di kuadran 1 adalah positif. Kemudian nilai tangen yang positif juga adanya di kuadran 3. Ya. Nah, gitu. Kenapa di kuadran 3 tangannya positif? Kamu bayangkan diagram kartesiusnya itu adalah Y-nya negatif, X-nya negatif. Oke, ya. Nah, sekarang akan dijelaskan tentang soal persamaan tan AX sama dengan cot BX. Ini dari soalnya memang, bahwa tangen dari sudut AX itu samanya dengan kotangen sudut yang BX. Sehingga harus dipakai rumus yang berubah dari cot menjadi tangen. Ya, sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Ya. Nah, agar nilai tan dan cot ini sama-sama positif, ya, maka kita akan gunakan rumus tangen dari sudut di kuadran 1. Dia akan sama-sama positif. Ya, maka kotangen alfa itu akan samanya dengan tangen 90 derajat min alfa. Lihat, perhatikan, sudut 90 derajat min alfa itu adalah sudut di kuadran 1, ya. Alfa lancip, ya, 90 derajat kan full kuadran 1, ya. Nah, maka dia akan kotangen alfa dan tangen 90 derajat min alfanya sama-sama positif. Oke, ya. Kemudian jawaban yang kedua bisa kita jawab ya berdasarkan kalau kita lihat kuadrannya, tangen juga akan positif di kuadran 3. Ya. Nah, untuk sudut yang berubah tangen, betul kata temannya di diskusi terdahulu, agar dari cot menjadi tangen, jangan dipakai sudut yang 180 derajat plus alfa. Tetapi kita pakai rumus yang 270 derajat min alfa, sehingga dia berubah.
Ya, dari kot menjadi tangan nih. Ya, gitu. Oke. Nah, kemudian lihat di sini ya, bahwa ini di kuadran 3 berarti ini di depan kotangan positif, di depan tangannya juga adalah positif ya. Jadi nilai trigonometrinya sama-sama positif. Ya, oke. Nah, sekarang kalau diberi soalnya adalah tan AX sama dengan cot BX ya. Nggak dikasih batas nih sama Ibu ya, biar lebih luas jawabannya. Oke. Nah, kemudian kita kerjakan dengan periode 360 derajat. Kalau kita kerjakan dengan periode 360 derajat, maka kita kerjakan seperti yang materi sin menjadi cos ya. Jadi kita pakai dua kuadran. Ya, kita lihat memenuhi rumus sudut di kuadran 1 dan di kuadran 3. Ya, ini rumus sudut kuadran 1, ini rumus sudut kuadran 3. Nah, tapi jangan pakai yang 180 derajat ditambah atau dikurang alfa, tapi menggunakan yang 90 derajat atau pelipatan ganjil dari 90 nih, lihat nih. Ini 90 derajat, dipakainya ini yang 270 ya. Maka lihat dari cot ini menjadi tan. Tapi ini cotnya BX, supaya jadi tan, menjadi tan 90 derajat dikurang BX. Ya, lihat kursor Ibu, tanda panah Ibu. Ya, oke. Nah, kemudian kalau di kuadran 3, tan AX sama dengan cot BX, maka cot BX-nya supaya jadi tertulis tan, ya karena kita mau pakai di kuadran 3, kita pakainya yang 270 derajat dikurang BX. Oke, ya. Jadi ini beres nih. Ya, di kuadran 1 dan di kuadran 3. Sekarang kita lihat ya, tangannya seolah dicoret ya. Artinya sudut AX samanya dengan sudut 90 derajat tambah BX. Karena perbandingan trigonometri itu berulang, maka periodenya kan 360 derajat. Ya, kalian sudah pelajari di materi sebelumnya, maka ini kita tambahkan dengan 360 derajat dikalikan dengan K. K itu bilangan bulat ya, 1, 2, 3, dan seterusnya, terus kemudian ke negatif ya, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kenapa dikalikan dengan K kali 360 derajat? Karena ini nggak dikasih batas interval jawaban. Ya, maka jawabannya akan banyak sekali. Agar menuliskannya tidak terlalu banyak, maka kalian lihat bahwa dia berulang kan setiap 360 derajat, maka jawabannya bukan hanya sekedar 90 derajat dikurang BX, tapi harus ditambah dengan periodenya 360 derajat yang berulang ya secara bilangan bulat ya ketika dikalikan dengan bilangan bulat. Oke. Nah, kemudian Ibu lanjut ke bawah ya jelasinnya. Maka di sini AX adalah 90 derajat dikurang BX ya, ditambah K. Nah, ini Ibu bikin sengaja nih. 360 derajat adalah 2 kali 180 derajat. Nanti penggunaannya apa? Kalian dengarkan ini dulu. Kita lanjutkan ini dulu ya. Ini penting nih ya. 2 dikalikan dengan 180. Nih Ibu lingkerin nih, penting. Oh, sorry. Ini Ibu mau kasih. Sorry, Ibu mau tulis nih. Oke, ini. Nah, ini. Alhamdulillah bisa keluar ini. Ibu kasih yang belum ada warna hijau nih. Atau ungu aja. Ungu. Terus ini highlight. Nih, ini penting banget. Ya. Highlight ungu. Nah, ini. Ibu ganti ini nih. Ya, kehitaman. Oke, di-erase dulu. Oke, highlight. Oke, benar warnanya hijau. Tapi yang muda. Oke ya. Ini nih, langkah penting yang dilakukan oleh Ibu.
ya, menjadikan 360 derajatnya ini menjadi 2 kali 180 derajat, ya. Oke. Nah, terus kita lihat di sini ya. Untuk K sama dengan 1 didapat, ya. Kita masukin, anak-anak udah pada ini terampil nih, Ibu lihat dari diskusinya yang lalu. AX sama dengan 90 derajat min BX ditambah, ya benar, K-nya diganti dengan 1, ya. Sebetulnya bisa diawali dari negatif berapapun, tapi kita lihat diawali dari 1 aja ya. Oke, maka ini didapat 1 kali 2 adalah 2. Ibu tulis saja AX sama dengan 90 derajat min BX plus 2 kali 180. Ini satu aja nih Ibu buat sebagai jawabannya. Ini nanti diteruskan. Oke. Nah, lihat dari yang ini kuadran 1. Ini kuadran 3 nih. Tangan AX sama dengan kotangan BX ya. Berarti tangan AX adalah tangan ini tadi ya 270 derajat udah ngerti karena kuadran 3 ya dikurangi BX, maka AX sama dengan 270 derajat ya. Ini sudutnya lihat nih, tangannya udah nggak ada, maka AX-nya itu sudutnya aja itu samanya dengan 270 derajat dikurang BX, tapi sudut-sudut yang lain yang juga terpenuhi adalah yang memenuhi periodenya, yaitu 360 derajat dikalikan bilangan bulat. Ya, lihat nih. Jadi, yang memenuhi AX tidak hanya 270 derajat dikurang BX, tapi sudut-sudut lain yang memenuhi K dikali 360 derajat. Oke ya, lihat nih. Untuk K sama dengan 0 didapat AX-nya itu 270 derajat dikurang BX, maka AX-nya itu Ibu uraikan nih menjadi 270 derajat itu kan 90 tambah 180 kan ya. Nah, maka ini Ibu tuliskan menjadi 270 derajat sama dengan 90 derajat kali K kali 180. Ya. Dan untuk di K sama dengan 1 ya didapat 90 derajat dikurang BX tambah 1 kali 180 derajat. Oke, ya. Nah, terus untuk K sama dengan 1 didapat ya 270 derajat itu adalah 90 derajat nih ditambah 180 derajat. Ya. Terus ini 360-nya Ibu tulis lagi. Ya, perhatikan ini caranya nih, ya. Dengarkan baik-baik, ya. Ini 180-nya dapat dari ditambah 90 hasilnya 270. Ya. Ini 360 derajatnya 360 derajat ditulis lagi. Nah, sekarang fokus lihat, ini adalah 180 derajat ditambah 2 kali 180 derajat kan 360. Ya kan? Nah, fokus anak-anak perhatikan bahwa 180 derajat ditambah 360 derajat itu samanya jadinya dengan 3 dikali 180 derajat. Hitung deh kalau nggak percaya, ya. Dan ini 360 itu adalah 2 kali 180 derajat. Nah, ini kan jadinya Ibu, kadang-kadang Ibu terbalik dikit. Oke ya, kalian lihat di sini mungkin akan lebih jelas. Oke, ini pen. Nih, 180 derajat adalah 1 kali 180 derajat. Terus 360 derajat itu adalah, ngerti dong, 2 kali 180 derajat kan? Oke, 1 jambu ditambah 2 jambu, jadinya 3 jambu kan? Berarti 1 kali 180 derajat tambah 2 kali 180 derajat kan sama dengan 3 kali 180 derajat. Oke, nanti diulang lagi kalau masih belum paham bagian sini nih. Ya, nah maka untuk K sama dengan 1 didapatnya AX-nya itu adalah 90 derajat dikurang BX ditambah 3 kali 180 derajat. Nah, ini diterusin untuk K sama dengan 2, ini diterusin untuk K sama dengan 2, diterusin lagi ke belakang untuk K sama dengan 0, diterusin lagi ke belakang untuk K sama dengan min 1, dan seterusnya. Karena jawaban sudut-sudutnya nggak ada batasnya nih di soalnya nih, ya. Tuh, nggak ada batasnya, nggak ada batas interval. Nggak ada 0 kurang dari X kurang dari berapa gitu. Ya, oke. Maka jawabannya adalah berupa rumus. Ya,
Oke, sampai sini kalau udah ngerti. Nah, maka dari rumus di kuadran 1 didapat pengalih 180 derajat itu adalah yang genap. Nih, lihat nih, genap kan? Nih, genap. Nih, 2 kan mengalihkan 180. 180 dikalinya tuh genap nih kalau di kuadran 1. Coba aja deh, kamu lanjutkan. Terus kalau di kuadran 2, kalau di kuadran 3, ya, didapat pengalih 180 derajatnya itu adalah yang ganjil. Lihat nih, ganjil. Gitu kan? Nah, jadi ini nih yang kuning-kuning ini Ibu rapihin, disusun berurutan sebagai jawaban-jawabannya. Jawaban-jawabannya yaitu AX itu kan sama dengan 90 derajat dikurang BX ditambah 1 kali 180. Ini Ibu ambil yang ini biar berurutan. Ibu ambil yang ini ke sini nih. Ya, jadi ini yang pertama nih. Oke. Terus habis 1 kan 2. Oh, ternyata adanya di sini. Ya, ini yang kedua nih. Ibu taruh di sini. Dan yang ini adalah yang ketiga kan? Nah, jadi ambilnya berurutan sesuai dengan berurutan. Jadi kalau di matematik tuh pola. Nah, ini masih bisa dilanjutin lagi, jadi ditulis dan seterusnya. Nah, kalau nulis begini kan banyak banget jawabannya kan, dan di situ ditulis dan seterusnya. Maka kita lihat dari pengalih 180 derajat itu kan bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan juga akan terpenuhi oleh 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Masukin aja Kak, negatif deh. Ya, maka jawaban-jawaban yang banyak banget yang di stabilo kuning di atas itu cukup diganti dengan satu rumus jawaban saja, yaitu mengganti pengalih 180 derajat dengan K yang merupakan bilangan bulat. Kan ini 1, 2, 3 bilangan bulat. Terus 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya adalah bilangan bulat. Jadi, ya, boleh dituliskan dan bisa dituliskan. Yang kuning banyak ini nih kita jajarin, cukup dengan satu rumus saja, yaitu AX sama dengan 90 derajat dikurang BX. Ditambah, nah bukan 1, 2, 3, K kali 180 derajat dengan kita mention, ya, kita nyatakan K itu adalah elemen B, bilangan bulat. Jadi K, ini K elemen B itu bacanya K adalah anggota, elemen itu anggota bilangan bulat. Gitu, ya. Maka rumus penyelesaiannya untuk soal tan AX sama dengan kot BX bisa langsung menggunakan periode 180 derajat. Lihat nih. Ya, ini Ibu merahin nih. Masih pen merah. Oke, ini nih 180 derajat. Nih. Gitu. Beda dengan ini kan 360 nih. Ya, periodenya. Kalau pakai periode 360, rumusnya 2. Pakai ini 2. Oke. Nah, ternyata untuk tangan karena ternyata bersesuaian, cukup pakai rumus K kali 180 aja. Ini hanya berlaku untuk tangan, ya. Yang sin kan rumusnya sendiri karena dia tidak bisa matching kayak tangan ini. Cukup satu rumus ya. Jadi perhatikan, kita ini materinya udah beda dengan yang sin. Ini yang tangan materi kita. Ya. Maka rumus penyelesaian untuk soal tan AX sama dengan kot BX bisa langsung menggunakan periode 180 derajat. Menjawabnya langsung dengan satu rumus, ya. Jika tan AX sama dengan kot BX, maka tan AX sama dengan tan 90 derajat min BX, sehingga jawaban sudut yang memenuhi persamaan trigonometri di atas hanya oleh satu rumus, yaitu AX sama dengan 90 derajat min BX plus K kali 180 derajat
elemen di mana K-nya adalah elemen bilangan bulat. Jadi udah cukup pakai satu rumus ini aja kalau tangan jawabannya. Ya, kalau tangan jawabannya itu cukup pakai satu rumus ini aja. Ya, dengan perhatikan periodenya bukan, kalau mau pakai satu rumus ini, periodenya bukan 360, tapi yang 180. Ya, lihat nih, 180. Oke, inilah indahnya matematika ya Kak. Jadi penjelasan panjang lebar nih dari segini nih, satu halaman, itu cukup diganti dengan rumus yang di stabilo aja ini Kak, yang biru, di stabilo biru ini aja Kak. Gitu, jadi mengerjakan soalnya nanti kalau dapat rumus ini, tan AX sama dengan kot, aduh tulisannya jelek. Oke, Bu hapus dulu. Kot BX, maka jawabnya cukup pakai satu rumus. AX sama dengan 90 derajat min BX plus K kali 180 derajat dengan K elemen B. Udah. Ya, karena ini adalah tan khusus ketika diuraikan seperti ini memenuhi rumus yang simple begini ya. Jadi khusus tan jangan pakai rumus yang sin. Ini beda ya. Oke, semoga dipahami.